Jadi transformasi hari ini ada dua. Saya tadinya mau ini surprise, tapi ternyata sudah banyak bocoran, ternyata semua sudah tahu mengenai ini, jadi nggak akan mengejutkan. Tapi ada dua aspek. Satu adalah standar nasional pendidikan tinggi, dan yang kedua adalah sistem akreditasi kita. Dua-duanya sebenarnya sama dan nyambung terhadap apa yang dimaksud dengan standar. Dan di kami, di kementerian, itu sangat mudah membuat standar. Buat aja, keluarin permen. Tek, 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 tek. Tapi dampaknya setiap standar itu kepada masing-masing perguruan tinggi, dampak kepada akreditasi, dampak kepada waktu dosen dan rektor untuk memikirkan standar itu daripada memikirkan mahasiswanya, prodinya, itu luar biasa bebannya. Jadi ini adalah hal yang bukan hanya di Kemendikbudristek, di seluruh pemerintahan Indonesia ini terjadi. Dimana di dalam satu ruang ini kayaknya bagus nih, kita buat standar, tiba-tiba implikasinya di lapangan menjadi beban yang luar biasa memberatkannya. Dan sekarang udah nggak zaman. Sekarang zamannya lari cepat. Sekarang zamannya kemerdekaan kampus dijamin. Berikut apa aja komplain-komplain yang kita dengarkan dari berbagai macam rektor, dosen dan lain-lain. Satu, karena standar nasional kita begitu rinci, sangat sulit untuk keluar dari ruang itu kalau mau beradaptasi. Kepala prodi susah beradaptasi, rektor pun susah beradaptasi. Kedua, standar capaian untuk setiap program sarjana itu juga sangat spesifik, sangat preskriptif. Sehingga di zaman sekarang di mana ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kompetensi, ini udah nggak relevan lagi, ada kewajiban pukul rata seperti ini. Ya. Dan yang ketiga adalah pengaturan waktu. Bayangkan, selama ini kita mengatur waktu alokasi satu SKS itu, satu SKS 50 menit per minggu, penugasan terstruktur dan lain-lain. Semua ini adalah sebenarnya ada intensi baiknya selama berpuluh-puluh tahun. Intensi baiknya kita ingin meningkatkan kualitas. Tapi ada intensi buruknya juga Bapak Ibu. Tahu apa? Ketidakpercayaan kepada universitas-universitas kita. Itu yang mau saya ubah. Itu yang mau Kemendikbudristek ubah. Udah saatnya kita mempercayai masing-masing universitas untuk menentukan destininya mereka masing-masing untuk melakukan inovasi secepat mungkin. Berikut. Oke, seperti yang kita udah lihat. Sekarang mahasiswanya sudah banyak sekali yang merdeka. 760.000 mahasiswa sudah keluar dari kelas mereka, dari program studi mereka, keluar kampus, belajar di lautan terbuka. Kita ada 1.000 lebih kolaborasi penelitian lintas sektor antara industri dan perguruan tinggi, antara perguruan tinggi internasional dengan perguruan tinggi, meledak ini semua aktivitas. Jadi untuk memfasilitasi ini agar bisa bergerak lebih cepat, kita harus mulai memutuskan rantai-rantai lainnya di dalam dikti. Berikut. Oke. Kita sekarang masuk ke yang pertama, standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Kita mau melakukan penyederhanaan masif kepada standar nasional pendidikan tinggi. Dan untuk melakukan itu, standar itu nggak boleh jadi kayak juknis. Ngerti nggak Bapak Ibu? Standar itu nggak bisa dulu. Standar itu harusnya menjadi suatu kerangka, suatu prinsip dasar. Sehingga di dalam prinsip-prinsip itu ada keleluasaan untuk beradaptasi sesuai kemauan setiap perguruan tinggi. Ya, jadi di sini kita menyederhanakan untuk menjadi lingkup standar, standar kompetensi dan standar proses pembelajaran penilaian. Jadi menjadi framework, bukan menjadi juknis, bukan menjadi checklist. Berikut. Nah sebelumnya, seperti yang Bapak Ibu tahu, kami memiliki 8 standar dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Banyak sekali. Ya ini kelihatannya 8, tapi dalam setiap butir itu ada berbagai macam spesifikasi yang sangat preskriptif. Ya. Saking tidak percayanya pemerintah pusat terhadap kualitas pengabdian dan penelitian, kita harus merumuskan segala. Udah nggak zaman lagi. Sekarang kita percaya perguruan tinggi kita sudah cukup baik untuk bisa menentukan apa konten daripada pengabdian masyarakat dan juga standar penelitian. Sekarang kita sederhanakan dari 8 menjadi 3 dan sangat mudah. 1, standar luaran. 2, standar proses. Dan 3, standar masukan. Ini akan menyederhanakan proses ini sangat
sangat jauh penyederhanaannya. Dan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk perguruan tinggi, dan terutama ini akan mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi. Itulah yang sebenarnya menjadi dampak paling negatif ya, kalau bisa saya jujur. Dampak paling negatif adalah beban ke akreditasi menjadi begitu rumit, begitu kompleks, begitu menyita waktu manajemen perguruan tinggi. Berikut. Yang kedua adalah penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Ini salah satu yang paling game changing Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya itu kompetensi sikap pengetahuan itu dijabarkan terpisah dan secara rinci. Ya. Mahasiswa, sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Yang magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi, dan dokter wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Tetapi Bapak Ibu, di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Ya. Bahwa Bapak Ibu-ibu di sini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh kebijakan ini. Ya, yang legacy ini, karena ada berbagai macam prodi yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya itu dengan cara lain. Ya, kalau kita misalnya mengajar prodi, apalagi kalau yang vokasi ya, ini udah sangat jelas gitu. Kalau kita ingin menunjukkan kompetensi seorang dalam suatu bidang yang teknikal, apakah penulisan karya ilmiah yang dipublish secara saintifik itu adalah cara yang tepat untuk mengukur kompetensi dia dalam technical skill itu? Dan ini bukan hanya di teknikal, dalam akademik juga sama. Apakah yang mau kita tes adalah kemampuan misalnya untuk orang yang melakukan konservasi atau prodi dalam konservasi lingkungan. Apakah yang mau kita tes itu adalah kemampuan dia menulis suatu skripsi ya secara saintifik, atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan. Ini harusnya bukan Kemendikbudristek yang menentukan. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu, kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi. Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi, dan Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya, karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan project base, sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib lagi. Dan tentunya siapa yang harus diyakinkan? Badan akreditasinya. Ya, badan akreditasinya. Nah, dan mahasiswa untuk magister, S2, S3, ini terapan wajib itu wajib diberikan tugas akhir. Jadi buat mereka masih ya wajib tugas akhir, tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Ya, tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Jadi ini benar-benar transformasi yang cukup radikal, cukup besar, di mana kami memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala prodi, kepercayaan kembali kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan, oke, mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat dengan teknologi, dengan evolusi industri, mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya yang tidak akan membebankan mahasiswa saya tanpa alasan. Tanpa alasan. Gitu. Oke, dampak positifnya.
program studi merdeka akhirnya untuk membentuk tugas akhir, ya, atau memilih untuk tidak ada tugas akhir untuk yang S1, ya, dan menghilangkan kewajiban pada program studi sarjana terapan S1 atau D4. Mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi. Jadi dampaknya Bapak Ibu dengan ada ini semakin bebas prodi untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus, semakin bebas prodi melakukan project based learning, project-project di lapangan, semakin bebas prodi untuk menjadikan project riset menjadi pendidikan atau bagian dari pendidikan kurikulum prodi mereka. Ya. Berikut. Oke. Yang ketiga adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran. Yang tadinya diatur secara spesifik. 1 SKS itu tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, dan semuanya itu harus ada penilaian, harus ada angkanya yang berkontribusi kepada IPK. Bapak Ibu, kekakuan kebijakan ini sudah tidak relevan lagi. Di era di mana banyak sekali murid-murid, mahasiswa keluar kampus mengerjakan hal-hal lain, mereka mengerjakan proyek atau mereka mendapatkan suatu sertifikasi kompetensi, di mana nggak ada tuh angka dari sertifikasi kompetensi. Adanya adalah ya dia menyelesaikan, dia berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi itu atau tidak. Jadi itu adalah logikanya untuk yang pass fail. Sekarang kami mengintroduce boleh melakukan SKS yang pass fail terutama untuk MBKM. Dan yang pembagian SKS ini udah nggak relevan lagi Bapak Ibu. Bahwa kita harus secara preskriptif mengatur komposisi dari harus berapa di dalam ruang kelas, berapa yang jam waktu PR, ya, dan lain-lain. Kegiatan mandiri berapa. Ini udah tidak relevan lagi di dunia sekarang. Setiap mata kuliah, setiap prodi akan punya standarnya sendiri. Kalau memang mayoritas atau 70% dari waktunya adalah project based, kami tidak bisa melakukan itu kalau standarnya sangat kaku dan preskriptif. Sehingga sekarang kami mendefinisikan satu SKS itu sebagai 45 jam per semester. Sudah. Ya, sudah. Pembagian waktu itu ditentukan masing-masing perguruan tinggi, terserah. Itu boleh tepuk tangan, silakan. Itu big deal. Penilaian dan mata kuliah sekarang juga tidak bisa berbentuk pass fail, lulus atau tidak lulus. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk kepala prodi untuk mengadakan berbagai macam aktivitas yang sangat sulit melakukan. Misalnya MBKM, mereka bermitra dengan satu industri untuk satu semester ada pelatihan tertentu. Sangat merepotkan perguruan tingginya dan merepotkan industrinya untuk harus menentukan grade scale yang harus dilakukan oleh industrinya. Industrinya nggak peduli itu grade scale. Industrinya cuma mau ini anak pas apa tidak gitu. Dia udah cukup nggak menguasai kompetensi itu atau tidak. Jadi itu sebenarnya contoh-contoh yang memberikan fleksibilitas untuk kemitraan dan nggak merepotkan dosen, nggak merepotkan industri untuk pinam. Ya. Jadi ini kira-kira menjadi suatu inovasi yang merendahkan beban juga. Jadi ini tidak memaksakan penilaian indeks prestasi. Bapak Ibu pass fail itu artinya tidak masuk ke dalam IPK, ya. Klarifikasi. Pass fail itu artinya tidak masuk, jadi dapat SKS-nya tapi tidak berdampak kepada IPK.